Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mayang Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak. Mungkin dengan tema untuk energi peruntungan mingguan ya. Kita lihat yuk. Dimulai dari hari ini sampai di hari Sabtu ya. Energi ini bisa teman-teman rasakan dari tanggal 14 sampai 20 Juni 2026. Silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu ya. Karena energi yang tertarik biasanya ada yang lebih cepat kalian rasakan, ada yang lambat. Silahkan sesuaikan juga dengan situasi dan keadaan teman-teman nih. Kemudian juga anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Sagittarius ya. Oke Sagita, kita lihat di sini yuk ada apa saja dan seperti apa nih untuk para Sagittarius, khususnya untuk energi peruntungan di minggu ini. Ada apa saja dan seperti apa. Kemudian silahkan energi ini bisa teman-teman rasakan dari hari ini ya, hari Minggu sampai di hari Sabtu. Biasanya energi masih terasa. Jadi silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu untuk para Sagita. Dan kita lihat. Baik dari segi asmara ya, asmara keuangan, kemudian juga karir. Dan juga kesehatan kamu para Sagittarius. Kemudian juga seperti biasa akan saya ambil 4 kartu terlebih dahulu. Tentunya untuk setiap aspek kehidupan kamu. Untuk Sagittarius coba kita lihat diawali oleh kartu apakah? Diawali oleh Page of Pentacles para Sagitta. Kemudian juga coba ada The Magician. Kemudian juga ada Justice. Dan juga ada Seven of Swords. Oke, 4 kartu sudah saya bukakan untuk para Sagitta nih. Dan sebelum diklarifikasi, kembali lagi harus saya ingatkan, kartu pertamamu ini untuk bacaan cintamu ya, hubunganmu, asmaramu, kehidupan pernikahanmu, rumah tanggamu, kemudian juga antara kamu dan si dia. Siapapun dia yang terhubung denganmu, yang berdilin denganmu, atau energi pasanganmu, atau semoga orang yang kau fokuskan juga tertarik ya energinya di sini. Kartu kedua ini buat keuanganmu. Kartu ketiga untuk dunia karir. Kartu keempat buat kesehatan kamu, para Sagitta. Dan kita langsung saja klarifikasi agar jelas ya pembacaannya menuju arah mana nih untuk para Sagitta. Kita langsung saja masuk ya untuk bacaan cintamu terlebih dahulu nih. Para Sagitta, untuk bacaan cinta, hubungan, asmara, pernikahan. Diawali oleh Page of Pentacles. Dan kita lihat untuk kartu-kartu pendampingnya didampingi oleh kartu-kartu apakah nih? Ada 9 pedang ya. Ada Nine of Swords, kemudian juga ada Five of Pentacles. Kemudian juga untuk Sagitta ada 2 tongkat. Nah ini untuk bacaan cintamu terlebih dahulu ya. Hubunganmu, asmaramu, pernikahanmu silahkan sesuaikan dengan keadaan teman-teman nih. Sagittarius ada Page of Pentacles, ada 9 pedang ya. Untuk para Sagitta, jika di 2 kartu ini untuk para Sagittarius, ini yang pertama untuk para Sagittarius yang sedang terhubung dengan seseorang gitu ya, yang sedang memadu kasih Sagitta. Ketika hadirnya 2 kartu ini membawa pancaran energi kepekaan, ya kepekaan emosional, tapi kepekaan emosional yang sangat dalam. Jadi ini adalah sinyal kuat bahwa hubunganmu atau bahkan kedekatanmu atau pernikahanmu ini, khususnya dalam energi peruntungan di minggu ini, ya bakal terasa jauh lebih intens. Bakal terasa jauh lebih intens, bakal terasa jauh lebih bermakna lah untuk para Sagitta, ya. Di sini Sagittarius. Tetapi saya melihat memang ada 9 pedang gitu ya, 9 pedang. 9 pedang ini untuk hal-hal yang membuat kamu pusing sendiri sebetulnya untuk para Sagittarius ya. Jika yang terlalu kamu fokuskan di sini keuangan Sagitta. Ketika kamu terlalu fokus banget kepada keuangan, ya ini yang bisa ngeganggu hubungan gitu ya, yang bisa mengganggu hubunganmu atau bahkan kehidupan pernikahanmu.
Sebetulnya jika untuk energi hubungan ya, pure hubungan itu bakal baik. Bakal baik, bakal jauh lebih dekat gitu untuk para Sagita. Ya. Jadi jangan dicampur adukan dengan masalah keuangan. Sagittarius, ya. Ini nih, untuk energi hubungan jangan sampai dicampur adukan dengan masalah keuangan. Untuk para Sagita. Karena jika dua kartu ini pure tentang hubungan yang kita tarik, ini adalah sinyal kuat bahwa hubunganmu, pernikahanmu, atau bahkan kedekatan kamu dalam energi peruntungan minggu ini bakal terasa jauh lebih deket banget, intens juga, bakal bermakna gitu. Intens tapi bermakna untuk para Sagita. Oke, next coba kita lihat untuk para Sagittarius bagaimana di dua kartu berikutnya. Ini ada 5 koin dan juga 2 tongkat untuk para Sagita. Masih untuk bacaan cinta, hubungan, asmaramu ya. Nah, jika di dua kartu ini utamanya yang pertama ditujukan untuk para Sagittarius couple yang berpasangan. Untukmu yang sudah berkomitmen atau bahkan yang sudah berpasangan, siap-siap. Karena kamu bakal merasakan hubunganmu atau bahkan pernikahan kamu ini mengalir ya, bakal mengalir ke arah yang jauh lebih serius. Bahkan kamu bisa merasa sangat bahagia. Karena apa? Karena adanya perubahan positif gitu. Dalam kehidupan pernikahan kok jadi indah ya. Kok jadi berubah gitu, jauh lebih tenang, nyaman. Nah, ini kepada kamunya juga bakal merasa sangat happy. Soalnya ini menghadirkan perubahan positif ya dalam sebuah hubungan atau bahkan dalam kehidupan pernikahan. Para Sagita. Kemudian juga energi kartu ini bahkan menjadi penanda kuat bahwa sudah saatnya bagi para Sagittarius dengan pasangannya atau dengan kekasihnya, jika yang belum menikah ya, ini udah waktunya mungkin untuk merencanakan pernikahan. Atau banyak para Sagita jika yang belum menikah tapi kamu pacaran gitu. Nah, ini ada nih. Ada pemikiran ya untuk merencanakan pernikahan, ada untuk para Sagittarius. Kemudian juga itu yang single, yang couple ya, mohon maaf. Itu yang couple. Nah, kemudian bagaimana jika buat para Sagitta yang single? Nah, ini untuk Sagittarius yang single. Jika Sagittarius yang single, saya melihat bakal hadir sosok yang luar biasa hebat. Jadi luar biasa, kemudian juga orang hebat gitu ya. Ini diprediksi sepertinya bisa segera masuk dalam kehidupan kamu di minggu ini, para Sagitta. Yang jelas, Sagittarius yang lajang ini harus bisa tetap menikmati setiap getaran ya dari perasaan cinta baru yang mulai tumbuh gitu untuk para Sagittarius, sekalipun mungkin yang lajang ya untuk Sagitta nih. Ini energi hubungan menghadirkan perubahan yang baik, perubahan yang positif di sini para Sagitta. Kemudian juga untuk Sagittarius di bagian keuangan ini udah ada The Magician ya, sudah ada The Magician, dan kita lihat untuk kartu-kartu pendampingnya. Ini untuk keuanganmu para Sagittarius. Kita lihat The Magicianmu didampingi oleh Ace of Swords. Kemudian juga didampingi oleh Page of Swords. Dan juga coba ada The World. Oke, Sagitta. Ini untuk keuangannya para Sagittarius. Ada The Magician dan kemudian juga Ace of Swords. Artinya apa? Artinya jika di bagian keuangan untuk para Sagitta, jika kita bicara soal keuangan, ini adalah kartu-kartu yang hadir untuk mengingatkan kamu agar kamu di sini lebih sayang lah gitu, lebih sayang kepada keuangan kamu, kemudian juga lebih telaten dalam mengurusi keuangan kamu ya, dalam mengatur keuangan kamu di dua kartu ini. Karena dalam energi peruntungan di minggu ini, kamu itu sebetulnya punya kekuatan batin yang besar ya, terutama untuk membuat perubahan positif gitu. Untuk membuat perubahan positif pada kondisi keuanganmu atau untuk kondisi dompetmu. Kamu bisa sebetulnya untuk para Sagitta. Jika di dua kartu ini tentang peringatan. Untuk para Sagittarius ya, sekalipun itu uangmu ya, memang kepada uang sendiri harus telaten sih Sagitta ya, untuk para Sagitta. Begitupun di bagian keuangan saya melihat dibilang
jauh lebih baik ya. Tapi di sini memperingatkan kamu harus sayang dengan uangmu, harus jauh lebih telaten. Oke, next masih di bagian keuangan di dua kartu berikutnya ini ada Pegasus dan kemudian juga ada The World untuk para Sagita. Nah, ini masih di bagian keuangan untuk para Sagittarius. Saya melihat ada The World ya di sini. Segala sesuatunya di bagian keuangan terlihat mulai membaik untuk keuanganmu. Di bagian keuangan para Sagita, segala sesuatunya terlihat mulai membaik. Bahkan mungkin ada yang di hari Minggu, di hari ini, di tanggal 14 Juni, mulai membaik keuangan kamu. Nah, ya. Kemudian juga untuk para Sagita yang membaik keuanganmu, ya ini karena kamu sendiri yang sudah melakukan langkah-langkah nyata gitu ya, terutama khususnya untuk memperbaiki situasi keuangan kamu. Apakah kamu mencoba menghemat mungkin? Apakah di sini kamu mencoba menahan hawa nafsu ya? Ya biasanya mungkin sering belanja online juga kamu tahan gitu ya Sagita. Ya karena kamu sendiri sih. Perbaikan ini hadir juga berkat kamu sendiri untuk para Sagittarius. Jadi karena langkah-langkah nyata yang kamu lakukan gitu ya, terutama kamu yang ingin memperbaiki situasi keuangan kamu. Kamu yang seperti ini teruskan. Teruskan kebiasaan baik seperti ini, ya. Apalagi untuk membuat penganggaran. Untuk membuat penganggaran jadi budgeting di sini ya, Sagita. Kemudian ya kamu yang bekerja tetaplah bekerja keras. Kemudian kamu yang ingin berinvestasi juga silahkan mulai investasi. Jadi ya jadikan semuanya ini untuk menjadi fondasi yang sangat bagus, terutama buat keamanan keuangan kamu. Nah menariknya, kartu-kartu ini juga sebetulnya menunjukkan bahwa orang-orang yang ada di sekitar kamu juga bakal dengan senang hati ya mengulurkan bantuan gitu. Jika sewaktu-waktu kamu butuh bantuan. Nah, silakan Sagita. Ini untuk Sagita, jika di sini kamu butuh bantuan, bakal banyak orang-orang yang nggak pelit gitu. Siap-siap aja. Bantu kamu oke. Kamu butuh uang misalnya, kamu butuh bantuan. Kebanyakannya pada baik semua. Jika ya seandainya kamu butuh bantuan gitu. Baik pasangan hidupmu atau bahkan saudara kamu bakal baik sama kamu. Seandainya ya kamu butuh bantuan. Ini soalnya orang-orang yang ada di sekitar kamu, pokoknya dia bakal dengan senang hati gitu nolongin kamu. Silahkan nih Sagita ya, jika seandainya kamu butuh bantuan mereka gitu. Tapi keuangan kamu juga membaik di sini. Untuk para Sagita ya, coba kita lihat. Next untuk dunia karir sudah ada justice. Dan kita lihat untuk kartu-kartu pendampingnya ya. Justice-mu ini didampingi oleh kartu apakah? Didampingi oleh Four of Cups di sini, Sagita. Kemudian juga ada King of Wands. Kemudian juga didampingi oleh Jasmine untuk dunia karirnya Sagita. Justice ini keseimbangan. Kemudian juga ada Four of Cups di sini, Sagita. Ini untuk dunia karir ya. Kita tarik apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu. Jika di ranah profesional ya, Sagita, untuk dunia kerjaan, karir gitu. Ini adalah kartu-kartu sebetulnya yang menyarankan bahwa kamu itu harus punya waktu ya, atau harus mengambil jeda sejenak. Ini untuk merenungkan lagi, untuk berpikir lagi, untuk merenungkan lagi setiap keputusan atau bahkan tindakan karir yang sudah kamu ambil. Demi apa? Demi perbaikan buat ke depannya. Jadi kamu juga harus ada waktu buat berpikir gitu ya. Para Sagita. Apalagi Sagittarius yang ingin memperbaiki kualitas pekerjaan kamu atau buat dunia karir kamu. Untuk para Sagita. Selain itu juga kartu-kartu ini membawa pesan bahwa semakin kamu berkreativitas gitu ya, semakin kamu berkreativitas atau semakin kamu kreatif, ya inilah yang bakal menjadi senjata terbesar kamu. Lakukan apapun, ini senjata terbesar kamu ketika kamu terus-menerus kreatif ya, untuk para Sagita. Apalagi dalam energi peruntungan di minggu ini, Sagittarius. Oke, next masih
untuk dunia karir, ada King of Wands dan juga Judgment. Nah, di dua kartu ini untuk dunia karir atau bahkan pekerjaan kamu. Jika ini untuk para Sagittarius yang mudah banget takut gitu ya. Sagittarius yang mudah takut atau yang belum apa-apa kamu udah takut di sini. Ketika ingin mencoba sesuatu yang baru atau misalnya pengen berinovasi nih di tempat kerja ya, jika situasinya memungkinkan, jangan takut untuk para Sagitta. Tapi jika ruang kerjamu terbatas ataupun waktu kerjamu terbatas, kamu bisa menyalurkan energi ini ketika ingin membuat sesuatu ya. Soalnya kamu kuat, ambisi kamu ini kuat. Ketika ingin mencoba hobi baru atau ingin mencoba proyek baru, coba di saat waktu luang kamu, di saat kamu santai gitu. Untuk para Sagitta. Ketika kamu mencoba hobi baru, apalagi yang kreatif gitu ya, ini terbukti bakal membantu pikiran kamu jadi lebih segar. Apalagi ketika memecahkan masalah nih ya, ketika ada masalah ini mudah banget kamu pecahkan. Untuk para Sagitta, yang pada akhirnya ya bakal sangat bermanfaat buat kelancaran dunia pekerjaan kamu ya. Pokoknya yang harus kamu ingat, kreativitas. Semakin kamu kreatif, itu semakin keren, bakal jauh lebih baik ya buat kerjaan kamu. Kemudian juga tentang kreativitas, ya ini adalah bumbu terbaik dalam kehidupan pekerjaan kamu gitu. Untuk Sagitta silahkan. Next, coba kita lihat untuk kesehatannya Sagittarius. Sudah ada 7 pedang di sini, ada 7 of Swords, dan kita lihat untuk kartu-kartu pendampingnya. Sagitta, untuk kesehatanmu sudah diawali oleh 7 pedang. Kemudian juga didampingi oleh kartu apakah? Ada 2 koin untuk Sagitta. Kemudian juga ada Queen of Wands. Dan kemudian juga ada 10 tongkat di sini. Nah, ya Sagitta. Saya melihat untuk kesehatannya para Sagitta ada 7 pedang, ada 2 koin. Jika di bagian kesehatan, ini kurang lebihnya sebagai pengingat ya. Jadi ini adalah kartu pengingat. Jika di bagian kesehatan. 2 kartu ini sebagai kartu pengingat. Terutama untuk melakukan usaha nyata para Sagitta. Jadi harus dengan prakteknya. Ya, demi apa? Demi kesehatan atau bahkan demi keseimbangan tubuhmu. Untuk para Sagittarius ini. Demi keseimbangan tubuh para Sagitta. Karena jika di dalam energi peruntungan di minggu ini, kamu diminta untuk benar-benar fokus pada kesadaran diri saat ini. Jadi, ya harus benar-benar fokus pada kesadaran diri ya. Banyak hal yang harus kamu sadari di sini buat kesehatan. Yang saya tarik ini kartu kesehatan. Jadi jangan jalan-jalan kemana-mana nih untuk para Sagitta. Kemudian juga untuk para Sagitta masih untuk kartu kesehatan ada Queen of Wands dan juga 10 tongkat di sini. Nah, 2 kartu berikutnya ini masih tentang kesehatan. Sagittarius ini tolong ya move on Sagitta. Ini untuk para Sagittarius yang terlalu mengkhawatirkan masa lalumu. Baik itu peristiwa masa lalu atau bahkan seseorang masa lalu atau kejadian-kejadian di masa lalu, tolong move on. Ya, jangan terlalu mikirin masa lalumu, orang masa lalumu, peristiwa masa lalu, pokoknya yang berkaitan dengan masa lalu, stop. Jangan mengkhawatirkan masa lalu yang sudah lewat. Atau jangan mencemaskan masa depan yang belum terjadi sama sekali. Ya, jadi kamu itu harus berada di tengah-tengah. Jangan terlalu memikirkan apa yang bakal terjadi. Belum apa-apa udah mikirin gitu ya, udah puyeng, udah pusing, udah cemas. Kemudian juga jangan terlalu banyak mikirin masa lalu. Untuk para Sagitta, silahkan Sagittarius. Sagitta. Jika di sini kamu terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum terjadi, kemudian juga jika di sini kamu terlalu banyak memikirkan masa lalumu, baik itu orang masa lalu, peristiwa masa lalu, kejadian masa lalu, pokoknya yang lalu-lalu, ini justru hanya bakal membuat stres kamu tuh menumpuk ya di kepala kamu. Untuk para Sagitta, yang lambat laun, jika kamu seperti ini terus, ini bisa memicu munculnya gejala-gejala penyakit fisik yang lainnya.
Jadi tolong ya, tolong Sagita sadarilah apa yang sedang terjadi pada tubuh kamu saat ini. Kemudian juga untukmu silahkan usahakan sekuat tenaga untuk menjaga keseimbangan ya. Di semua aspek hidupmu. Jaga ketenangan, jaga kenyamanan, keseimbangan juga perlu dijaga. Ya inilah gitu. Sagita yang menjadi kunci utama untukmu agar tetap sehat ya. Jika untuk di bagian kesehatan nih, para Sagita. Kemudian juga jika kita tarik dari afirmasi ya, dari afirmasi. Silahkan afirmasikan dirimu para Sagita bahwa saya Sagittarius membawa keanggunan, membawa kasih sayang, dan juga perhatian ke rumah saya. Silakan afirmasi, ya afirmasikan itu. Kenapa ada kaitannya dengan rumahmu? Berarti ada suatu situasi, ada suatu hal yang berkaitan dengan rumahmu, dengan kenyamananmu. Untuk para Sagita ya. Jadi untuk Sagita tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.